Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dan pemirsa SPT Klaten bersama kami tentunya di podcast DBHCHT yang tentunya sudah Anda tunggu-tunggu tentang informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda, dan temanya sangat menarik pendengar, yaitu kebijakan umum dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT Kabupaten tahun 2025. Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, kami telah mendatangkan beliau-beliau yang tentunya berkompeten di bidangnya ya. Yang pertama langsung dari samping saya ini, beliau ada Bapak Hari Suroso LLMPHR ya, Kabid Daya Linjam Sos di Sos P3A PPKB. Gimana kabarnya Bapak? Kabar baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semuanya siap memberikan informasi kepada masyarakat tentunya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, yang di tengah beliau, yang paling muda beliau, ada Bapak Alpa Andromeda, beliau Humas Bea Cukai Surakarta. Gimana kabarnya Pak? Ini saya manggilnya Pak Alpa atau Pak Andro? Bebas. Bebas ya, Pak Alpa. Siap Pak Alpa? Alhamdulillah. Perjalanan lancar dari Solo? Lumayan. Lumayan. Berangkat jam setengah 10, 1 jam lah. Oke, selamat datang di Kota Klaten. Iya. Oke. Beliau yang paling ujung ini, ada Bapak Sony Wibisono SEMM. Beliau juga Humas Bea Cukai Surakarta. Siap. Perjalanan lancar Pak ya? Alhamdulillah lancar tadi. Sudah siap tentunya. Siap, insya Allah. Dan pendengar juga pemirsa SPT Klaten dimanapun Anda berada, ternyata kita ketahui bahwa memang Kota Klaten salah satu penghasil tembakau terbaik juga ya. Siap ya. Petani tembakau juga sangat banyak. Dan tahu juga dampak positif dari tembakau tersebut kita rasakan bersama. Dan tentunya itu tidak lepas dari juga nanti ada sesuatu yang menguntungkan kita dari DBHCHT tersebut. Oke, tentunya setiap instrumen ataupun sesuatu ada payung hukumnya gitu. Oke. Lalu seperti apa pengaturan penggunaan DBHCHT sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Dulu atau Pak? Biar saya yang mendahului dulu, Mas Andro ya. Izin Pak Hari. Ya. Baik pendengar RSPD Klaten yang semoga semuanya sehat ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara dasar hukum dari DBHCHT ini tidak terlepas dari Undang-Undang Cukai, di mana Undang-Undang Cukai itu yang terkini atau yang saat ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Nah, Undang-Undang 39 itu adalah perubahan dari Undang-Undang 11 tahun 95 tentang cukai. Nah, penyempurnaan. Jadi ada beberapa pasal yang dirubah, terus kemudian ada yang dikurangi, bahkan ada yang ditambah. Salah satu yang ditambah adalah mengenai DBHCHT ini. DBHCHT ini, para pendengar dan pemirsa RSPD, adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi kalau kita bicara cukai sebetulnya bukan hasil tembakau saja nih, bukan rokok saja, tapi ada juga cukai untuk minuman dan juga untuk alkohol. Nah, tapi yang kita bicarakan di sini adalah dari hasil tembakau. Tadi sudah disampaikan juga bahwa Klaten ini salah satu penghasil tembakau juga, kan gitu loh. Jadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 itu ada pasal tambahan, yaitu pasal 66A. 66A dan juga B, C, D termasuk kalau nggak salah saya sampaikan di Undang-Undang 39 itu mengatur mengenai DBHCHT. Jadi cukai yang merupakan pendapatan negara dari hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia. Jadi tadi yang diproduksi dari Klaten kan itu dikembalikan ke pemerintah provinsi penghasil. Nah, jadi intinya dikembalikan ke pemerintah provinsi penghasil dengan alokasi 2% dari penerimaan cukai seluruhnya. Jadi secara nasional itu dikali 2% untuk cukai hasil tembakaunya, kemudian 2% itu dibagi ke provinsi penghasil penerimaan cukai. Nah, seperti itu. Nah, 3%. Kurang lebih kalau di undang-undangnya 2%. Terus kemudian dibagi lagi itu untuk siapa? Nah, dari provinsi itu mengatur bahwa
ada lagi nih alokasi untuk ke provinsinya, ada alokasinya ke kabupaten dan juga kota atau Tapi cuma kabupaten. 2% itu. Jadi gini, 2% itu secara keseluruhan nasional. Dibagi itu ke provinsi-provinsi yang penghasil. Nah, dari provinsi yang menghasil itu, dia dapat berapa nanti dari alokasinya tersebut. Yang dibagi dari 2% secara nasional tadi. Nah, kemudian dari yang 2% ini, kalau nggak salah Klaten dapat berapa ya Pak ya? 7M kalau nggak salah itu berapa? Ya, 7,7. ya 7,7 miliar ya. Dari 7,7 miliar itu Klaten khususnya ya. Kita bicara provinsi dulu nih. Jadi provinsi secara Jawa Tengah dia menerima sekian lah sehingga Klaten dapat 7%. Nah, ini pembagiannya berdasarkan Undang-Undang nomor 39 itu di pasal 66A itu diatur, Pak. Jadi 30% untuk provinsi, jadi provinsi mengelola juga DBHCT. Kemudian 40%-nya untuk kota dan kabupaten penghasil tembakaunya. Tidak semua. Ya, betul. Nah, ada 30% lagi untuk bagi-bagi yang non tadi, yang tidak penghasil. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang utamanya yang menghasilkan 40%. Itu, Pak. Jadi pembagiannya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk apa? Itu dikembalikan ke provinsi itu untuk apa? Nah, gitu. Jadi undang-undang juga mengatur di pasal 66 itu untuk antara lain ya peningkatan kualitas bahan baku tembakaunya kan gitu. Kemudian pembinaan industrinya, industri hasil tembakaunya. Kemudian ada pembinaan sosialnya. Ada lingkungan sosial itu ada juga pembinaannya. Terus berdasarkan undang-undang ada lagi masalah sosialisasi ketentuan cukai. Nah, ini bagaimana kita antara lain juga dalam konsep ini ya, podcast ini juga adalah salah satu bagian dari sosialisasi kami. Yang terakhir adalah pemberantasan BKC yang ilegalnya. Penegakan hukumnya atau pemberantasan BKC ilegalnya itu yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 ya, yang terakhir tahun 2024. Secara undang-undang seperti itu. Jadi penghasil tembakau yang khususnya dibuat dari dalam negeri itu cukainya dikembalikan ke pemerintah provinsi yang menghasilkan. Kalau ada rokok impor, Pak, nah itu kan kita bayar cukai itu, Pak. Itu tidak ada DBHCT-nya karena kan di luar Indonesia, tidak diproduksi di Indonesia, gitu. Hanya yang diproduksi di Indonesia saja yang kemudian dananya dikembalikan ke provinsi penghasil. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Menambahkan Pak Alpa ini ya, tadi disampaikan oleh Pak Soli, dijelaskan tentang payung dan sebagainya. Tentunya aplikasinya seperti itu. Oke. Baik, jadi mungkin lebih rincinya tadi kan sudah dijelaskan beberapa programnya dari mulai peningkatan kualitas bahan baku, kemudian pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, kemudian ada sosialisasi, kemudian ada pemberantasan BKC ilegal. Dari kegiatan-kegiatan tersebut itu disimplifikasi menjadi 3 bidang. Di pertama itu bidangnya pertama itu kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada kesehatan sama penegakan hukum. Di kesejahteraan masyarakat itu dapat alokasi 50% dari dana DBH tadi. 50%. Kemudian kesehatan, separuh sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian kesehatan sendiri dapat 40%. Dan sisanya 10%-nya ke penegakan hukum. Kalau dirinci bisa banyak sekali nanti kita. Mau dirinci lagi tapi bisa 1 jam lebih kita. Bisa. Jadi secara umum seperti itu. Seperti itu. Oke. Dan dinas sosial sendiri, Pak, tadi ada alokasi kesejahteraan 5%, 10% dan 10% hukumnya. Jadi kepada dinas sosial sendiri apakah itu pengaplikasian sudah sesuai, masih dilakukan dengan baik? Jadi kita sudah melalui proses tahapan yang panjang. Jadi artinya ada di awal itu penyusunan rencana kerja dan penganggaran RKP. Kemudian dari RKP itu sesuai dengan pergub terkait dengan alokasi DBHCT untuk kabupaten kota sudah dibagi per kabupaten berapa. Kemudian
dari total misalnya katakanlah Klaten dapat 23 atau 25 M. Itu sudah dibagi. Artinya yang untuk bidang kesmas 50%, untuk gakum 10%, 10%. dan untuk kesehatan 40%. Kemudian dari bidang kesmas sendiri juga dibagi untuk pembinaan industri, peningkatan kualitas bahan baku, kemudian juga untuk pembinaan lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu nanti di dalamnya ada pemberian BLT. Ya, salah satunya seperti itu. Itu dari Disos nanti. Ya, jadi Disos. alokasinya memang kami mendapat alokasi yang cukup Besar besar ya, dari ya. Tadi berapa dari 50% itu 30%-nya 30%-nya ya. 30% dari 50% itu untuk BLT di BHJHT. Sekitar 7 miliar Pak itu ya. 7. Sekitar berapa rupiah kan nominal? Kalau yang itu tahun 2025 ini 7,744 M. Iya. Itu untuk PLT aja Pak ya. Iya. Iya, untuk BLT saja. Lalu penasaran siapa yang menerima itu Pak? Kalau kita tetap mendasari di PMK 72. Jadi penerimanya itu ada 3, Pak. Iya. Jadi buruh tani tembakau, Iya. kemudian buruh pabrik rokok, Iya. termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan anggota masyarakat lain termasuk ini yang baru ini. Kalau di PMK 215 kan tidak ada. Iya. Anggota masyarakat lain titik yang ditetapkan oleh daerah kalau di PMK 215, tapi kalau di PMK 72 ini lebih diperjelas. Anggota masyarakat lain termasuk petani cengkeh dan Iya. buruh tani cengkeh. Iya. Ya. Mungkin karena emang ada korelasinya antara Iya, tembakau dan cengkeh. ada kontribusi terkait dengan industri hasil tembakau tadi. Ya. Tapi untuk pengolahan memang tembakau itu hanya rokok ya untuk industri. Ya, kita bicara izin Pak Ari. Jadi Iya. kalau kita bicara undang-undang cukai lagi kembali, kalau definisi hasil tembakau itu antara lain rokok kan gitu. Kemudian ada juga cerutu, termasuk juga yang terakhir nih HPTL nih, hasil pengolahan tembakau lainnya. Wah, mungkin Mas kenal dengan vape atau rokok elektrik. Nah, sepanjang itu ada konten tembakaunya, itu kategorinya industri hasil tembakau, kena cukai seperti itu. Menambahkan sedikit tadi pembagian BLT itu hanya yang berkaitan dengan industrinya saja, termasuk pertaniannya, sumber bahan baku ya, artinya petani tembakau, kemudian buruh dari pabrik, buruh rokok, termasuk juga gudang pabrik rokok, tidak termasuk yang bagian pemasaran. Bagian marketing itu beda lagi tuh. Iya Pak ya, kurang lebih seperti itu regulasinya. Ya, Oke. jadi seperti itu ya untuk penerimanya ya. Nah, oke, lalu apa sih menjadi dasar prinsip penggunaan? Oke. Mungkin kalau kita bicara prinsip kembali lagi ke undang-undangnya, antara lain tadi Pak, pertama itu untuk pembinaan peningkatan kualitas bahan baku itu yang utama. Itu gimana kita mau membinanya ke masyarakat, ke ya, petaninya. Kemudian peningkatan pembinaan dari industri, industrinya juga kita lebih pendekatannya ke industri UMKM-nya mungkin Pak ya, kan karena kan kalau industri rokok besar kan, wah dia udah mampu sendiri bahkan sudah berjaya kan gitu loh. Kita pahami itu seperti itu. Terus kemudian peningkatan pembinaan sosial juga seperti itu tadi sudah sampaikan. Terus kemudian ada lagi sosialisasi dan juga penegakan hukum termasuk pemberantasan BKC ilegal. Kami bersama-sama juga dengan aparat setempat baik itu Satpol PP maupun aparat lainnya melakukan upaya operasi bersama seperti itu. Jadi udah beberapa kali kami juga melakukan operasi bersama di Klaten ini dan juga daerah-daerah Solo Raya karena kantor kami ini Pak wilayahnya Solo Raya. Iya, kantornya di kemudian Karanganyar ya, di posisi di Colomadu Karanganyar. Tapi wilayah kerjanya Solo Raya ya termasuk di sini Klaten. Nah, itu beberapa kali melakukan upaya penindakan, upaya operasi bersama selain operasi secara mandiri. Nah, itu prinsip-prinsip itu yang kami terapkan. Di samping itu juga kenapa untuk tadi Pak kembali lagi peningkatan kualitas dari masyarakat karena kita tahu nih rokok ini kan banyak dampak negatifnya. Nah, ini kita manfaatkan dana hasil itu untuk kembalikan ya peningkatan kualitas masyarakat gitu loh Pak. Itu jadi kesehatannya kan gitu, apalagi upaya kesehatannya itu yang kita coba tingkatkan seperti itu. Tentunya manfaat sudah pasti ya untuk masyarakat supaya lebih sehat, lebih juga. Tadi ada tanda kutipnya yaitu penegakan hukumnya. Apakah banyak terjadi pelanggaran di cukai pasar dan sebagainya? Masih ada.
penindakan jelas masih ada, karena Banyak kasusnya Mas. gini Mas, kalau kerannya nggak ditutup kan otomatis yang bawah masih bergerak. Nah, selama ini kesusahan kita adalah mencari tempat produksinya. Tempat produksinya. Iya. Selama ini yang kita tangkap memang Dulu ya? dari hilirnya, Oh, hilirnya ya. dari pedagang ecerannya, dari distributornya. Nah, selama ini kita memang sedikit kesusahan untuk mengungkap di mana lokasi pabriknya yang memproduksi. Karena infonya sih pabriknya selalu berpindah-pindah. Itu yang ya. jadi salah satu Kendala dalam, tantangan tadi. Oke. memang yang tertangkap selama ini hanya kelas distributor maupun pedagang Pengecer. eceran, ya, walaupun mereka sampai ada yang di penjara kena pidana karena melakukan hal-hal tersebut. Oke. Karena kan di dalam undang-undang itu kan dikasih pilihan, kalau dia nggak bisa membayar denda senilai 3 kali nilai cukai, maka otomatis dia bakal kena pidana. Iya. Kalau untuk sosialisasi sendiri bukan hanya di podcast ya, kan ada beberapa. Oh ya, macam-macam Pak. Jadi sosialisasi ya podcast, kemudian juga ada semacam talk show, radio, kurang lebih seperti itu. Bahkan kami juga ke sekolah ya, custom goes to school seperti itu untuk sosialisasi, nggak cuma masalah cukai saja, tapi juga masalah kepabeanan juga kan gitu loh. Ya itu tugas kami Pak untuk mencoba mensosialisasikan ketentuan-ketentuan tentang tugas-tugas kami. Dan satu lagi tambahan mengenai operasi bersama Pak. Kami punya data itu tahun 2024 kemarin 12 kali penindakan bersama Satpol PP Klaten. Itu menghasilkan ada temuan tangkapan itu 23.000 batang rokok ya itu, dan Lembari sudah dimusnahkan di karangannya bersama-sama dengan tangkapan kami yang lainnya. Jadi ya secara proaktif kami terus melakukan koordinasi dengan Satpol PP di Klaten ini. Gitu. Harus gencar ya. Iya. Gempur rokok ilegal tuh. Gempur ya. Ada konser juga kita pakai slogan itu dan lain sebagainya. Pak Hari, Nggih. untuk penganggaran sendiri Pak Hari, apa tahun 2024 dan 2025 ada peningkatan nih Pak Hari? Kalau lihat membandingkan dengan anggaran di murni ya, jadi murni 2024 memang dibandingkan murni di 2025 ada peningkatan. Ada peningkatan. Jadi kalau di murni tahun 2024 itu 7M 700 sekian. Tapi kalau yang di murni 2025 7M 744 sekian. Ada peningkatan. Ada peningkatan walaupun sedikit. Yang penting meningkat. Tapi juga saya ada kekhawatiran nih. Iya. Pak. Ada kekhawatiran juga. Kekhawatirannya begini. Jadi kalau di tahun 2025 di murni kita dapat 7,7 M, kemudian ada tambahan lagi 1,8 mungkin. Jadi kami bisa tahun 2025, tahun 2024 kami bisa mengcover sekitar 7.649 penerima. Ya. Untuk tahun 2025 ini coverage kami hanya untuk 6.215. Sementara silpa yang ada di tahun 2024 kemarin yang nanti akan digunakan tahun 2025 kayaknya kalau untuk memenuhi target seperti tahun 2024 kayaknya masih berat. ya. Karena silpa di tahun 2024 yang digunakan untuk tahun 2025 ini untuk masih kami tersisa yang untuk BLT karena 30% ya Pak dari silpa itu hanya ada tambahan 1,1 M. Padahal kami butuh sekitar 1,6 atau 7 untuk seperti target. Semoga target kami akan lebih selektif lagi nanti dalam menentukan siapa menerimanya, penerima manfaatnya. Ya, karena kami juga bekerja sama dengan desa dan melakukan pendataan ini, kemudian dengan PPL, dengan teman-teman kami di lapangan. Memfilter mana-mana yang memang layak untuk menerima, dan kami juga minta kepala desa untuk membuat semacam surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Itu Memastikan bahwa data ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Secara faktual. Iya, dari pihak desa langsung. Karena mereka yang dekat dengan masyarakatnya. Mereka tahu keseharian mereka sebagai buruh tani atau tidak. Iya, tahu. Betul. Bukan kami. Iya. Aparat desa ya. Ya di tahap akhir kami juga akan melakukan
verbal terkait dengan memfinalisasi data yang diberikan oleh Adisa itu. Jadi kita cross check lagi Pak. Jadi kalau nanti memang kuotanya kurang ya kita akan lebih filter lagi sampai filternya benar-benar ya Betul. bisa mencukupi dananya. Betul. Ingatan. Tersaring yang benar-benar Iya. Real. Ini sangat menarik nih. Saya mau ingin menambahkan Pak Hari. Jadi undang lagi nih, kita kembali lagi ke Undang-Undang Cukai. Jadi di pasal 66C itu mengatur Pak Hari. Jadi Menteri, dalam hal ini Menteri Keuangan, melakukan monitoring, pemantauan dan evaluasi, MONEF gitu loh. Ya kita tadi yang sampaikan Pak Hari bagaimana DBHCT benar-benar dilakukan sesuai dengan tepat sasaran kan gitu, dengan eviden dan bukti-bukti yang sekiranya ya dari kalau di monitoring dan evaluasi itu aman kan gitu loh. Karena konsekuensinya kalau ternyata ada penyimpangan segala macam ya bisa disuspend tuh, bisa ditunda, kemudian bahkan bisa dihentikan intinya. Makanya benar-benar Pak Hari jagain itu pemanfaatan supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Tepat sasaran tadi. Iya. Diberi manfaat juga tidak kan kadang-kadang juga aku malah tidak menerima, dia menerima. Karena memang soal mohon maaf untuk penerima manfaat itu memang riskan sekali kepada arus bawah juga ya. Oke. Ketentuan penggunaan memang sudah diatur sedemikian rupa sudah dari pihak bea cukai juga. Dengan ketentuan undang-undang peraturan menurut sampai. Oke. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Hei. Aja. Aku. Oke. Ini ya. Aja bar kok ya. Aku ning kene. Jene. Oke tak jabar kok ya. Ini tak jabar kok. Aduh. Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra dukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Dukung program pembangunan bangsa dengan gempur rokok ilegal. Merdeka! Duh, Pripun Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Piendo. Rokok ilegal iku kepiye? Walah ngene. Sing polos ra nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak?
Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, maaf Pak. Maaf. Ayo all kru semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham nggak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham nggak? Bahaya. Waduh. Ayo, gempur rokok ilegal. Dukung program pembangunan bangsa dengan gempur rokok ilegal. Merdeka! Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, bersama kita bisa. Gempur rokok ilegal. Kae, wah Jan. Rasane nek panen ya, Dik. Ayem. Alhamdulillah Mas orang gue agak sekolah anaknya toh. Wah, rasane tuku skincare. Kalau orang payu kok. Rasane dadi biduan. Ya tuh situ toh Mas. Nyanyi seno. Rasa kangen halim putih. Alon-alon alon-alon. Oh iya. lintang bulan Gandengan ngono terpisah. to. Ngene men ketok romantis. Upayane datang balintani, janji supaya mukti supaya pati. Tekane pati yuk kudu Mas Wah Jan, nek kudu bojo biduan ki ya. kandhani. Bakone tes lek. Weh, niki lho. Iya, tasih mbako enak-enak seger-seger ngeten iki. 75.000. 75. Iya. Sik tak hitung sik. Iki tok ya dhewe kepayon akeh. Mas Duduk wae supaya ne payon akeh. Deal. Tak tuku kabeh bakomu. Wegah, piye to Pak kok wegah ki? Rini tak kandhani. Gah. Sampeyan iki bojan mbok ra sing ruwet ngono kuwi lho. Kowe arep masang pita cukai bekas iki to? Kowe memang tadi petani tembakau. Rasa ditulungi nek carane ngene iki. Rasa tapi biduan aku. Tak laporke polisi kowe engko. Kowe ngerti ra? Iso dipenjara 2 sampai 5 tahun. Nah, kowe Rungokno. rungokno. Wis iki diobong ae. Bang, iya, bang. Yo. Ayo, gempur rokok ilegal. Lindungi petani tembakau dengan gempur rokok ilegal. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo kembali
bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, cengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Laporkan pengedaran rokok ilegal di call center Bravo 1500225. Ayo, gempur rokok ilegal. Komunikasi sendiri Pak Ari. Jadi kami juga dari aturan yang ada di pusat kami turunkan lagi, kami membuat semacam peraturan bupati terkait jenis penggunaan dana di BHJAT. Kemudian mulai dari proses kriteria penerima siapa, sasaran siapa, kemudian proses pendataannya seperti apa, kemudian siapa yang nanti akan membayarkan, lewat mana, lewat bank apa, kemudian monitoring evaluasinya seperti apa. Itu kan kami tuangkan di peraturan bupati. Kemudian setelah kami lakukan sosialisasi, kami juga akan mensosialisasikan aturan ini ke desa. Ya, kami mengundang mereka untuk hadir dalam sosialisasi. Jadi yang kami harapkan datang memang kepala desa, karena mereka yang punya kebijakan di wilayah. Ya, ini loh ada aturan, ada kebijakan terkait dengan penerima di BHJAT seperti ini, kriterianya seperti ini. Kalau kamu keluar dari ketentuan ini, resikomu sangat besar. Ya. Selain itu kami juga menggandeng APH, Pak. Ya. Menggandeng APH dalam rangka bukan menakut-nakuti ini sebenarnya agar kita itu taat aturan. Ya, betul. Jadi APH itu seperti kita undang Polres, kita undang jaksa untuk memberikan dari pandangan mereka dari sisi legal, dari hukum. Jadi seperti apa sih kalau kamu ngelanggar aturan ini? Ya, ini juga konsekuensinya berat. Tidak hanya sekedar mereka mengeluarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, tapi tidak tahu nanti konsekuensinya seperti apa. Kemudian harus paham apa yang mereka tulis. Betul. Kemudian untuk memperkuat siapa sih yang menerima, kita kita tuangkan dalam keputusan bupati. Jelas. BNB-nya jelas di situ. Dan betul, izin Pak, kalau berdasarkan undang-undang juga peraturan tadi selain bupati ada juga gubernur, nah itu juga dikoordinasikan dengan kami Pak ya, dengan Kementerian Keuangan gitu loh. Gitu. Jadi benar-benar dijagain sebetulnya. Sampai bawah harus betul. Jangan sampai tidak tepat sasaran tadi tentunya. Oke. Kalau dari PH juga sendiri, mungkin Klaten, Boyolali itu tantangannya sama juga ya, kopinya sama. Hampir sama. Relatif sama. Semua penghasil juga ya. Ada daerah tertentu yang tidak. Alokasi. Ini tantangan apa nih? Tantangan apanya nih? Tantangan apanya? Tantangan penerimaan di BHJAT-nya atau tantangan upaya pemberantasan BKC lagi aja nih? Satu lagi. Tapi yang pasti kan hampir sama juga ya. Tapi alokasi terendah itu di Surakarta. Kota Surakarta. Kota Surakartanya yang nanti ya. Oke, kalau untuk dari desa sendiri Pak, tantangan kepada panjenengan untuk tadi sosialisasi dan untuk penerimaan sampai tingkat bawah, meskipun sudah ada juknis dan lain-lain, apa Pak dari desa sendiri? Ya, begini. Jadi kalau saya melihat ini terkait dengan data penerima. Jadi memang masyarakat itu ada kecenderungan ketika ada ada skema bantuan gitu, sudah mereka akan mendaftarkan diri berbondong-bondong bahwa saya adalah penerima, berhak menerima. Saya pernah bekerja di sektor pertembakuan, saya pernah bekerja sebagai ini. Nggak bisa ya? Iya. Bisa. Apa? Bisa. Yang di PHK bisa. Yang di PHK ada. Di PHK korban. bisa. Jadi buruh pabrik rokok itu kan ada yang
begini Pak, ada yang resign sendiri Resign sendiri atau di PHK dari perusahaan. Kalau resign sendiri? Kalau resign sendiri nggak boleh, Tidak nggak masuk dapat, tersebut. nggak dapat. Oke. Karena Ini harus jelas nanti. Saya pernah tapi Anda keluar. Ya, jadi situ jelaskan buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja. Kalau kita bicara pemutusan hubungan kerja, pasti ada surat itu dia. dari perusahaan. perusahaan Itu yang atau menjadi instansi. dasar. Apa namanya? Ya, dasar ini sebagai apa? Acuan. Suratnya sebagai acuan bahwa mereka adalah yang di PHK. Tapi kalau proses mereka masih terdaftar ketika pendataan, tapi ketika penyaluran mereka sudah tidak, dan mereka keluar sendiri, itu kita tidak pihaki. Ya. Jelas sekali, memang harus jelas. Kalau istilah ada tembakau Jawa itu emang istilahnya apa ya? Mereka menanam sendiri dan produksi sendiri termasuk ilegal kalian. Gimana nih maksudnya? Jadi tembakau Jawa tadi penjelasan gimana? Boleh? Kan biasanya kita pernah menemukan juga ada tembakau yang sendiri dan mereka juga memproduksi sendiri. Nah, itu ketika itu memang tidak ada payung hukumnya, tapi itu masuk ilegal dan jadi gini pengertian ilegal. Itu Kalau kita bicara bahan baku, which is ini adalah tembakau, jadi petani tembakau, dia menanam tembakau, sampai kemudian dia mengeringkan tembakau, itu belum diatur oleh pemerintah, dalam hal ini undang-undang. Iya, artinya masih bebas-bebas saja. Kembali itu menjadi objek pengawasan manakala dia sudah menjadi barang kena cukai. Nah, barang kena cukai tadi rokok tadi. Jadi kalau sudah dipotong-potong kan jadi diiris-iris jadi tembakau iris, kemudian dikemas untuk dijual, udah jadi objek. Gitu loh. Kemudian diperjualbelikan situ. Tapi dalam konteks terus kemudian baru jadi rokok segala macam, barulah itu kita bicara yang ilegal-ilegal itu seperti itu. Tapi kalau petani yang tadi disampaikan tadi masih bebas saja kok. Masih bebas. Ya, itu sebetulnya kalau memang dia menghasilkan tembakau kemudian dialihkan ke pabrik resmi yang membutuhkan tembakau, jadi jadi penerimaan juga bagi petaninya, kurang lebih seperti itu. Jadi pendapatan mereka. Asal jangan ya diserahkan ke orang atau ya tadi yang sampaikan tadi ada yang secara ilegal dia buat rokok tersebut. Gitu. Sebenarnya mengenai hal atau tema kita ini kalau dibahas memang sangat kompleks. Siap. Mungkin lain waktu juga kan kita masih boleh, siap. Kita tulis closing statement-nya. Siap. Dari Pak Sony dulu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi para pendengar dan pemirsa RSPD Klaten, yang ingin kami sampaikan bahwa DBHCHT ini tidak terlepas dari penerimaan sektor cukai khususnya hasil tembakau. Nah, ini bisa diterima dari hasil tembakau yang legal. Nah, sementara juga banyak di pasaran rokok atau hasil tembakau yang ilegal. Nah, ilegal ini berarti dia tidak bayar cukai, sehingga tidak ada lagi DBHCHT, tidak ada lagi yang kembali ke daerah. Nah, kami tidak berhenti untuk mengkampanyekan gempur rokok ilegal, ya. Jadi bagi para pendengar dan pemirsa yang mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, mohon diinfokan kepada kami. Nanti mungkin Mas Andro menyampaikan kemana linknya. Terus juga kepada masyarakat, kami himbau juga untuk cerdas memilih mana yang legal dan mana yang ilegal. Nah, kalau ada yang ilegal untuk tidak dibeli dan dikonsumsi. Karena dampaknya juga kita tidak tahu, Pak, itu diproduksi oleh siapa, tidak ada bisa mempertanggungjawabkan pabriknya, akan seperti itu. Dan kepada pedagang yang berusaha menjual rokok, ya cerdas juga untuk memilih mana yang legal dan mana yang ilegal. Kalau ada yang menawarkan ilegal, mohon untuk tidak diterima. Biar peredarannya stop sampai situ saja. Dan terakhir, untuk yang mencoba untuk membuat, ada ancaman hukuman yang berat, ada ancaman hukuman sanksi pidana, penjara, dan juga sanksi denda yang akan menanti yang membuat rokok tersebut. Jadi sekali lagi kami himbau, berhenti memproduksi, berhenti menjual, dan berhenti mengkonsumsi rokok ilegal. Terima kasih. Oke, buat para masyarakat, jadi dari diskusi ini kita bisa tahu bahwa rokok yang ilegal yang kita bayarkan itu akan menjadi suatu penerimaan negara yang akan dikembalikan lagi ke daerah masing-masing. Untuk itu, apabila
penerimaan itu menurun, otomatis distribusi ke belanja-belanja dari tadi contoh BLT itu akan menurun juga. Nah, dan salah satu yang membuat menurunnya tadi adalah banyaknya peredaran rokok ilegal. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat, tadi sudah disebutkan Mbak Sony, bagi yang masih memproduksi, masih mendistribusikan dan masih menjual secara eceran, kami himbau untuk beralih ke yang legal, karena pembuatan legal itu mudah. Kita bisa diasistensi lewat Pemda, Pak ya. Yeah. Nah, kita pun juga bisa mengasistensi sampai jadi, sampai yang legal itu jadi. Untuk masyarakat yang masih mengkonsumsi, itu mungkin sekarang ini belum ada efeknya ya 1 sampai 5 tahun. Mungkin jangka panjang itu pasti akan ada efeknya. Karena apa yang kalian konsumsi itu tidak jelas bahan-bahannya, itu tidak tertera kadar-kadar dari bahan-bahannya, itu akan sangat mengkhawatirkan nanti ke depannya. Untuk itu pada yang masih mengkonsumsi, berilah pada yang legal saja, karena ya selisih harganya walaupun separuhnya sendiri, tapi untuk kesehatan jangka panjang itu lebih bagus. Oke, mantap. Jadi salurannya bagi yang melaporkan. Untuk yang bagi masyarakat yang menemukan atau mengidentifikasi rokok ilegal, bisa menghubungi kami di WhatsApp kita di 0896 9805 0000 atau bisa menghubungi langsung ke bea cukai terdekat atau Pemda atau Satpol PP terdekat. Oke, atau bersama kami nanti kita komunikasi. Siap, betul. Yang terakhir, monggo Pak Hari untuk statementnya. Bagi para pendengar dan pemirsa RSPD Klaten, kami akan berproses terus dalam rangka memberikan memastikan siapa penerima BLT di PHCHT tahun 2025 dengan tepat sasaran. Kami mulai akan menyusun aturan juknis sesuai dengan aturan di atasnya PMK 72, kemudian juga akan menetapkan siapa sih penerima-penerima yang sesuai dengan ketentuan. Jadi mohon masyarakat bisa mengawal. Jadi dalam arti bisa juga membantu kami memastikan siapa sih sebenarnya yang layak untuk mendapatkan bantuan BLT ini, karena tujuan dari pemberian BLT ini selain mengurangi beban pengeluaran mereka dan juga tujuan yang lebih mulia lagi adalah mensejahterakan mereka sebenarnya. Jadi itu harapan kami kepada masyarakat, mari kita kawal program ini dengan kepemimpinan Bupati yang baru ini semoga akan lebih baik. Amin. Amin. Masyarakat yang sejahtera. Ya. Oke. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini program acara podcast DPHCHT dengan tema kebijakan umum dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT Kabupaten Klaten tahun 2025. Terima kasih Pak Sony Wibisono atas kehadirannya dari Humas Bea Cukai, juga Pak Alfa Andromeda terima kasih dari Humas, dan Pak Ari Suroto dari Disos P3. Sami-sami Pak. Semoga ini bermanfaat ya, dan tentunya siap untuk hadir kembali tentunya. Siap. Dan kepada pendengar dan pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda, semua bermanfaat, tetap semangat dan jangan lupa untuk gempur ilegal bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten.